Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar.
Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur ya Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu bagi kami dari minggu yang lalu hingga pada hari ini kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Kami percaya semua karena anugerah-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Biar hari ini Engkau membawa kami melihat kebesaran-Mu, melihat kedaulatan-Mu. Bertahtalah ya Tuhan atas pujian segenap umat-Mu. Haleluya. Engkau layakkan setiap kami Tuhan, membawa pujian dan penyembahan kami. Bertahtalah ya Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Kami mau siapkan hati kami ya Tuhan. Ajar kami berserah kepada Tuhan. Haleluya. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, amin. Tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Mari angkat kedua tangan saudara dan nyanyikan dengan imanmu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, amin. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat kebesaran Tuhan. Biarlah tenang jiwa kami bersama-Mu dalam setiap musim hidup kami ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang beserta dengan kami. Kami percaya dengan iman kami. Haleluya. Walau ku berjalan di lembah yang gelap,
ombak yang gelap. Tenang jiwaku, tenang jiwaku, Kau besertaku. Katakan saudara, selama ku hidup, apapun musimku. Mari percaya kepada Tuhan. Ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, mengakui kuasa-Mu yang dahsyat. Amin. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu yang dahsyat. Amin. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan. Katakan lagi saudara, selama ku hidup, apapun situasi dan keadaan kami mau percaya akan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Kami serahkan hidup kami. Haleluya. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku jaga. Angkat kedua tangan saudara, katakan selama hidupku. Dengan imanmu katakan, kami mau percaya Tuhan, kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Kami serahkan hidup kami, mengakui kuasa kedaulatan-Mu Tuhan. Yes. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kebesaran-Mu Tuhan, kedaulatan-Mu Tuhan, bawa kami melihat, kuasai mata kami untuk melihat kebesaran.
Yesus Tuhan, Yesus Allah kami. Haleluya. Oh, ya ralayana shanamo. Thank you Lord. Mari pagi hari ini bangkitkan iman saudara, percayakan kebesarannya, serukan kebesarannya. Shananana ya namo, shananana namo, hiarayana shanane, hiarabaya shanamo, hiralabaya shakaralabaralabaralabaralabaralaba. Pagi hari ini iman kami bangkit ya Tuhan, kami menyembah Allah yang luar biasa seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Huralabaya syaralabaralabaralabaralaba, huralabaralabaya nasyakaralabaralabaralabaralabaralabaralaba, hiralalalalalalala shande. Jesus, Jesus. Huralabaya syikaralabaralabaralaba, huralabaralaba. Mari angkat kedua tangan saudara dan katakan dengan iman, Kau yang berkuasa surga bumi. Amin. Kau menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi. Kan menyembah Yesus Raja segalanya. Amin. Dengan iman, Kau yang berkuasa surga bumi. Kan menyembah Yesus, Kau Raja segalanya. Kau yang berdaulat Surga bumi. kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa. Amin. Surga bumi sujud menyembah Allah yang berkuasa atas hidup kami. Kau yang berdaulat Surga bumi. Yesus Mari sama-sama berbahasa roh saudara. Huralabata kayana syandaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Iman kami bangkit Tuhan. Huralabaya syandaralabaralabaya naralabar. Hiaralabaya syukidadal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 a. Berdaulatlah atas hidup kami, berdaulatlah atas keluarga kami, berdaulatlah atas bangsa kami. Haleluya. Lebih lagi dengan iman, Kau yang berkuasa surga bumi. Yesus menyembahmu. Menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi. menyembahmu. Menyembah Yesus. Sekali lagi sambil mengangkat kedua tanganmu, Kau yang berkuasa surga bumi. Kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat Surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Haleluya, haleluya. Huralabaralaya shande, katakanlah shande. Layak
memuliakan Engkau Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Saudara sendiri naikkan pujian ini, katakan layak dipuji. Namamu yang besar Tuhan, Yes, layak dipuji, disembah. Dialah yang bertahta dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terus. Layaklah untuk dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Saudara, sorakan haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu, katakan layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja Atas segala raja, namanya yang besar, namamu besar termulia. Layak dipuji, layak disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Angkat tangan saudara, katakan namamu besar termulia. Serahkan haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebesaran-Mu. Terima kasih buat kedaulatan-Mu atas kami. Kami percaya Tuhanlah yang berdaulat dan bertahta atas pujian penyembahan kami. Dan kami percaya Tuhan, tenanglah jiwa kami, sebab Allah yang kami sembah beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah yang sanggup melakukan perkara besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau lebih lagi memuji-muji, bersorak-sorak akan kebesaran-Mu. Di dalam nama Yesus, saudara yang siap lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom. Gereja-gereja Tuhan dimanapun setiap kita berada, mari pagi ini bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berkatakan dengan iman dalam segala kondisi apapun. Kita mau percaya hanya Allah yang sanggup melakukan setiap perkara. Yang percaya katakan haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
Katakan Allahku sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan dulu, sekarang kuasanya tak berubah. Yang percaya katakan amin. Oh yeah. Mari umat-umat Tuhan sama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup. Katakan dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sorakan sebab Allah kita sanggup melakukan setiap perkara, amin. Mari dengan iman lebih lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat. Boleh Bapak Ibu tengok kiri kananmu, katakan, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan sediakan, amin. Mari engkau yang percaya angkat kedua tanganmu, katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak pernah berubah, amin. Katakan dulu, sekarang, kuasanya tak berubah. Sekali lagi katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, mari bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Dalam iman percaya kami mau lebih lagi berkatakan, hanya Allah yang sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan dulu, sekarang, selama-lamanya. Katakan dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang percaya sorakan haleluya. Mari tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus. Serukan haleluya. Kita sungguh baik, amin. Haleluya. Mari silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Haleluya. Bahwasannya kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh masuk dalam bulan yang baru. Kami percaya minggu ini penuh sukacita melimpah dari Tuhan. Dan biar pagi ini kami bawa setiap persembahan kami, bahkan ucapan syukur kami, melalui perpuluhan, Tuhan sudah memberkati setiap kami. Sebab itu kami mau kembalikan yang terbaik buat Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya Tuhan
melimpahkan berkat yang terbaik dari surga buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan syukur, diakonia, juga perpuluhan, Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening yang sudah tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa dalam-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Mari kita berbahasa roh. Shikala bara 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 shandara bara bara bara. Ora patakaya bara shandara patakaya la bara. Ya bara 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 shandenya bara 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 bara. Di mana saudara berada, keluarga Rayon 1I, mari kita sehati, kita buka hati kita menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Ora bara shandenya. Haleluya, haleluya. Kiara bara 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 malasane. Kiara bara bara takaya bara shandara bara bara. Ora papa takaya bara 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 sekiara bara bara. Ora kami Tuhan. Saat ini kami sudah masuk dalam minggu pertama bulan Agustus Tuhan. Di tahun 2021 Tuhan. Engkau izinkan Tuhan, kami diberikan umur panjang, kami diberikan pertolongan kesehatan yang sempurna. Ora papa takaya rabora shana bara 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 bara. Urapi kami, urapi anak-anakmu yang di rumah-rumah, di mana saja berada, baik yang di Bali, di Jakarta,
Baiknya di Medan, di Batam, urapi mereka Tuhan. Maupun di tempat di mana anak-anakmu berada Tuhan, di rumah sakit, di dalam rumah, semuanya Tuhan, urapi mereka. Pengurapan untuk mengajar kami hidup dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat rindu Tuhan. Sangat rindu Tuhan. Kami beribadah dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dengan hati nurani yang murni Tuhan. Kami tahu Tuhan syarat untuk kami masuk di dalam hadirat-Mu. Kami harus membawa hati yang murni. Perbuatan yang sungguh-sungguh ya Tuhan, yang bersih. Artinya kami masuk dalam pertobatan. Bapa, terima kasih Tuhan. Biar kami menyelesaikan kehidupan ini dengan kemenangan-kemenangan, bukan kekalahan. Kami hancurkan Tuhan segala bujuk rayuan iblis dengan cara apapun Tuhan. Biarlah sisa hidup ini Tuhan kami berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami harus sebagai pemenang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya kuasa-Mu, Roh-Mu yang ada boleh kami. Maka kami menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih ya Bapa. Bentangkan Tuhan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami pada pagi hari ini. Biar mereka melihat tayangan ini Tuhan. Ada rasakan jamahan Tuhan. Apa mereka dengar Tuhan firman-Mu ini menjadi jalan hidup mereka. Biar ada pelita di depan mereka Tuhan. Yang lemah dikuatkan. Tidak ada lagi kebimbangan Tuhan. Tidak ada lagi keputusasaan. Karena kami punya pengharapan yang penuh kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi urapi hamba-Mu, urapi anak-anak-Mu. Dalam minggu pagi ini Tuhan. Kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Katakan, amin. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus, haleluya. Ya, silakan kembali saudara duduk. Atau saya minta kepada saudara, ya buka hati. Shalom saudaraku kasih dalam Tuhan, keluarga Rayon 1E dan seluruh jemaat Tuhan di mana berada. Khususnya juga di Bali, kebetulan saya masih ada di Bali. Ya, di Jakarta, di Batam, di Pontianak, di Medan, semuanya Tuhan memberkati. Tuhan mengasihi kita semua. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Tadi kita memuji saudara, Tuhan sanggup ya menyelesaikan segala perkara. Saudara, pujian ini saudaraku kasih Tuhan menguatkan kita semua. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, nyata dalam kehidupan kita sebagai orang-orang pilihan. Maka pujian ini menguatkan kita sekali lagi. Tuhan sanggup menyelesaikan perkara. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan tidak pernah berubah kuasanya. Amin. Nah, saudara aminkan ini pujian. Tadi WL Singa, imam musik, ya, memberikan pujian yang begitu luar biasa. Ini bukan muncul begitu saja dari hamba-hamba Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Oh ya, gimana kita memuji Tuhan dengan pujian ini. Kalau saudara memuji dengan sungguh-sungguh saudara, di situ kita diketuk. Ya, saudara kita ditegur yang lemah ini. Yang bimbang ini kita ditegur. Ya. Kita tidak boleh lemah. Kita tidak boleh bimbang. Kita punya Tuhan yang bisa menyelesaikan segala perkara. Tuhan bisa sekali lagi saudara menghilangkan segala perkara. Ya, dulu sekarang selama-lamanya tidak pernah berubah kuasanya. Amin. Nah, saudaraku kasih Tuhan, masalah apa yang terbesar di dunia ini? Ya, yaitu masalah COVID-19, virus corona. Mengguncangkan dunia. Ya, bukan hanya kesehatan, ekonomi. Semuanya digoncangkan. Saudaraku kasih Tuhan, hanya di dalam Yesuslah. Hanya di dalam Tuhan Yesuslah. Saudaraku kasih Tuhan, dapat menyelesaikan masalah-masalah itu, saudara. Amin, saudaraku kasih dalam Tuhan. Ya, di luar mungkinnya saudara, wah dikacau balaukan dengan virus corona.
Tetapi kita di dalam Tuhan, saudara, kita tenang teduh. Amin. Maka kita jangan diracunin, saudara, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, saudara. Maka kita harus banyak duduk di kaki Tuhan. Apa yang Tuhan, saudara, perintahkan atau Tuhan tunjukkan, ya, langkah-langkah hidup kita, kita harus jalankan. Amin. Nah, saudara, aku kasih dalam Tuhan umat-umat yang disayang oleh Tuhan di mana saudara berada. Khusus juga Rayon 1I. Bulan Juli minggu pertama saya bicara tentang dimensi Tuhan. Ya, di era Pentakosta yang ketiga. Nah, Tuhan ingin melanjutkan kembali, saudara, mempercayakan kembali kepada saya untuk menyampaikan kepada umat-umat yang disayangin Tuhan tentang dimensi Tuhan. Nah, ini yang saya sampaikan, saudara, untuk saudara dimensi Tuhan supaya kita ada satu, saudara, kepastian, ya, dalam kehidupan kita dengan suasana seperti ini. Inilah saat-saatnya, saudaraku kasih Tuhan, kita mengambil keputusan, ya, mengambil keputusan. Kita harus masuk dalam dimensinya Tuhan, yaitu dimensi roh, ya, saudara, yaitu roh Allah. Saudara, kalau saudara mau ditolong Tuhan, saudaraku kasih Tuhan, kita malam ini, maksud saya pagi ini, saudaraku kasih dalam Tuhan, saudara harus mengambil keputusan, saudara harus masuk dalam dimensi Tuhan, yaitu dimensi roh. Dan minggu pagi ini saudara harus mengambil keputusan. Ya, kalau saudara sudah mengambil keputusan, jangan berubah. Ya, saudara mungkin minggu pertama bulan Juli sudah mengambil keputusan karena saudara mendengar firman Tuhan. Nah, saudara jangan berubah. Ya, saudara jangan berubah. Jangan sampai saudara menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saudara teguhkan hatimu. Nah, bagi saudaraku kasih dalam Tuhan yang belum mengambil keputusan bulan yang lalu minggu pertama, dan saudara minggu pagi hari ini saudaraku harus mengambil keputusan. Saudara mau masuk dimensi Tuhan, yaitu dimensi roh atau tidak, ya. Jangan hanya hidup dalam dimensi tubuh atau jiwa saja, saudara. Kita tidak punya kekuatan menghadapi goncangan seperti ini. Tubuh jiwa kita terbatas. Tuhan sayang kepada kita. Maka saudaraku kasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan firman-Nya, memberikan jalan hidup kita. Kalau saudaraku kasih dalam Tuhan mau hidupnya dalam perlindungan Tuhan, saudara jangan engkau hidup dalam kekuatan tubuh yang terbatas dengan jiwamu. Ya. Hiduplah dalam dimensi roh, sehingga kita bisa menghasilkan karya yang besar. Ya, karya yang besar dalam visi dan kreativitas Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara di dalam 2 Korintus 3 ayat 17-18. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Nah, saudara, kalau saudara kita dijadikan serupa dengan gambarannya, yaitu gambar Yesus, saudara, maka di dalam kehidupan kita, saudaraku kasih Tuhan, hanya Tuhan sekali lagi memberikan kemuliaan yang besar dalam hidup kita. Ya, kalau kemuliaan Allah saudara memberikan dalam hidup kita yang besar, maka kita tidak diberdaya saudara dengan keadaan dunia saat ini. Justru kita diberdaya oleh dimensi Tuhan. Ya, biar roh Allah yang akan menuntun jalan hidup kita. Ya. Dan kita ada suatu kehidupan yang luar biasa. Jadi saudara gak usah takut, gak usah cemas, tidak usah khawatir. Di dalam 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Haleluya. Ya, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda ini terjadi kepadamu, lakukan apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau.
Haleluya. 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 Saudaraku, firman ayat ini sangat menguatkan kita. Kalau kemuliaan Allah yang besar itu ada di dalam kehidupan kita, maka roh Tuhan akan berkuasa atas hidup kita. Ya. Jadi kita tidak mengandalkan kekuatan tubuh kita yang terbatas ini atau jiwa kita. Biarlah tubuh dan jiwa kita ini, saudaraku kasih dalam Tuhan, ada kekuatan yang di dalam kehidupan kita, yaitu roh Allah. Biar roh Allah menyertai kita. Kalau roh Allah menyertai kita, ada kuasa atas kita. Amin. Maka apa saja kita lakukan dengan tangan kita, Allah menyertai apa yang kita lakukan. Kalau Allah menyertai yang kita lakukan, saudara, bukan kegagalan, keberhasilan. Amin. Saudaraku kasih dalam Tuhan, banyak orang yang gagal saat ini. Ya. Banyak dalam ekonomi, pekerjaan, kesehatan, banyak yang gagal. Tetapi ada jalan tidak menuju kegagalan. Yaitu Allah menyertai kita. Kalau Allah menyertai kita, ada jalan kemenangan. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Perhatikan dalam Lukas 1:37 ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita masuk dalam dimensi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ya. Seolah-olah lemah, seolah-olah hilang harapan. Tapi kalau kita, sekali lagi, kalau kita ada di dalam Dia, Allah menyertai kita, tidak ada yang mustahil. Inilah yang disebut dimensi yang tak terbatas. Penuh kuasa, saudara. Saat kita memasuki dalam dimensi Tuhan, saudara, maka roh kita yang roh yang menghidupi dalam tubuh kita ini, saudara, diaktifasikan, dan kita akan menikmati segala keajaiban yang ada ya di dalam dimensinya Tuhan. Karena dimensinya Tuhan dapat terjadi, dan selalu terjadi, karena Dialah yang awal dan Dialah yang memperkasai sebuah dimensi baru dalam kehidupan umat-umat yang disayangin, yaitu saudara dan saya. Yesaya 43:11. Yesaya 43:11. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudaraku, kita harus mengerti ada mujizat. Mujizat, saudara, itu pasti terjadi dalam keadaan yang tidak mungkin. Keajaiban Tuhan itu akan hadir, ya saudara, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan dalam keadaan sengsara. Keadaan seolah-olah tidak ada harapan. Disitulah keajaiban Tuhan terjadi. Itulah Tuhan kita. Itulah Allah kita. Siapa namanya? Yesus yang mempunyai mujizat keajaiban. Maka tampilkan Yesus dalam hidup kita. Tampilkan. Hanya Yesus yang bisa menyelesaikan perkara. Menghentikan perkara. Kuasa Yesus tidak pernah berubah untuk anak-anak yang disayanginya. Maka kita berjuang supaya kita menjadi anak yang disayang oleh Tuhan. Bagaimana anak yang disayang Tuhan? Melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Ya. Biarlah pada zaman ini kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berikan saat-saat ini yang terbaik buat Tuhan, yang terbaik buat Tuhan, yang terbaik buat Tuhan. Saat-saat ini kita berkorban buat Tuhan. Saudara, apa yang kita korbankan buat Tuhan tidak akan sia-sia. Dia akan mendatangkan mujizat keajaiban di waktu kita memerlukan. Dia akan tampil dalam kehidupan saudara. Pada pagi hari ini, pada minggu ini, siapa yang memerlukan mujizat Tuhan?
Siapa yang memerlukan keajaiban Tuhan? Panggil dia Yesus. Setiap saat Yesus mau hadir kalau engkau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi dia, saudaraku kasih dalam Tuhan. Maka saudaraku kasih dalam Tuhan, kita harus mengerti ketika Roh Kudus memenuhi ya, dan tinggal dalam kehidupan kita, otomatis kita akan ada di dalam dimensinya Tuhan. Ya, dimensi yang tidak terbatas. Saudaraku, tanda-tanda orang yang hidup dalam dimensi Tuhan, tanda-tanda. Saudara boleh introspeksi atau saudara boleh ya memeriksa diri kita sendiri. Apakah kita sudah masuk dalam dimensi Tuhan atau tidak? Nah, ini tanda-tandanya. Pertama, adakah suara roh? Yaitu roh Tuhan selalu membimbing, menasehatin, dan menegur. Ada tidak? Kalau ada suara Tuhan membimbing, menasehati, menegur, berarti engkau ada di dalam dimensinya Tuhan. Yang kedua, setiap umat Tuhan yang beriman, artinya orang yang melekat dengan Tuhan, berarti saudara hidupnya terus berjalan dengan Roh Allah. Kita berjalan bukan menurut roh kita sendiri, tapi ada Roh Allah. Karena kita melekat, kita intim dengan Tuhan. Yang ketiga, adakah tanda yang nyata dalam tubuh kita? Hidup kita sehat, kita diluputkan dari segala sakit sampar menular, malapetaka, segala musibah. Bukan kebetulan saudara tidak kena COVID, bukan kebetulan. Itu ada dalam perlindungan Tuhan. Saudara saya, keluarga saya mungkin tidak kena COVID-19, saudara. Saudaraku kasih dalam Tuhan, bukan kebetulan, bukan waktunya, bukan. Karena ada perlindungan Tuhan. Bukan imun kita baik, saudara. City value-nya baik, bukan. Karena perlindungan Tuhan. Berarti Tuhan memelihara, menjaga hidup kita. Jangan kita sombong. Jangan kita menghakimin orang yang kena penyakit. Atau diizinkan sakit. Nah, kita yang sehat selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, bagi saudara yang sakit, sakit apapun. Yang saat ini kena virus corona. Saudara sudah sembuh dari segala penyakit atau penyakit corona? Itu adalah mujizat. Amin. Bukan karena hal-hal yang lain, itu mujizat. Mujizat. Di tangan kanan Tuhan ada umur panjang. Nah, tangan kanan Tuhanlah yang memegang hidup saudara yang sakit disembuhkan. Amin. Kalau saudara atau keluarga kita yang sudah dipanggil Tuhan, mungkin dari sakit-sakit apa atau sakit virus corona, saudaraku kasih dalam Tuhan, itu karena sudah waktunya Tuhan panggil. Ya, sudah selesai. Nah, kita doakan mereka ada di Taman Firdaus. Amin, saudara, kita harus ikhlas. Nah, bagi saudara yang masih sehat, saudara yang sakit sudah disembuhkan, jangan jauh dari Tuhan. Semakin dekatlah dengan Tuhan. Karena Tuhan masih percayakan kita diberi umur panjang. Maka kita harus ada di dalam dimensinya Tuhan. Amin. Maka saya selalu berdoa untuk keluarga-keluarga. Ya, salah satu anggota keluarganya telah dipanggil Tuhan pulang. Supaya ada kekuatan, penghiburan dari Tuhan. Ya, saudaraku kasih dalam Tuhan, jangan kehilangan harapan. Mari yang masih sehat, yang sudah disembuhkan. Jangan jauh dari Tuhan, sekali lagi saya sampaikan. Lebih dekat lagi pada Tuhan, cari Allahmu dengan segenap hati. Dia yang punya segala-galanya. Umur kita dia yang punya. Berkat-berkat dia yang punya. Maka biarlah diulurkan dalam kehidupan kita. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya.
Terus yang berikutnya, saudaraku kasih dalam Tuhan, Tuhan akan mencukupi kehidupan kita. Saat ini ekonomi digoncangkan. Ya, pekerjaan-pekerjaan digoncangkan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, Tuhan akan mencukupi. Saudara lihat burung-burung di udara. Siapa yang memberi makan? Hanya Tuhan Yesus. Saudaraku kasih dalam Tuhan, Tuhan yang punya semuanya itu. Dia yang menyediakan semua kehidupan yang ada di kolong bumi ini. Amin. Jadi sebagai umat-umat yang disayang oleh Tuhan, jangan khawatir tentang kehidupan, tentang nafkah. Percaya saja, engkau ada di dalam dimensi Tuhan, hidupmu selalu dicukupi. Amin. Jadi jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Minta pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan, saudaraku kasih dalam Tuhan. Bisa langsung dan bisa tidak langsung. Biarlah waktu Tuhan yang tepat. Amin. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Tuhan akan melepaskan kita dari jalan-jalan yang bahaya. Tuhan akan melepaskan kita dari jalan-jalan yang buntu. Tuhan ada di depan hidup kita. Dia adalah kepala dalam kehidupan kita. Dia adalah penerobos dalam kehidupan kita. Maka firman Allah pada pagi hari ini mengajak kita, mari kita hidup berjalan dalam rohnya Tuhan. Melalui tahap dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki dimensi Tuhan yang ada di hadapan kita. Mari kita mengevaluasi dan mengenali taktik yang digunakan oleh musuh yang menahan kita untuk memasuki dimensi Tuhan. Taktik yang digunakan oleh musuh atau iblis yaitu dosa. Jangan kita terikat dengan dosa. Mari lepaskan dosa apapun, mari kita lepaskan. Mari kita merdekakan kehidupan kita dari dosa. Tuhan memberi kesanggupan untuk kita mau keluar dari dosa. Melalui rohnya. Maka melalui dimensi itu, saudaraku kasih dalam Tuhan. Dosa apapun bisa dilepaskan. Jangan kita terpengaruh tentang intimidasi iblis. Mungkin kita pernah berbuat salah kemarin atau yang lalu. Jangan kita diintimidasi. Mari saudara, tatap ke depan. Tatap hari yang baru. Buka lembaran yang baru. Masuk dalam dimensi Tuhan. Jangan sampai kita ditekan oleh iblis. Jangan kita diintimidasi oleh iblis karena perbuatan-perbuatan dosa. Sifat iblis tidak mau menyerahkan kehidupan kita. Dia ingin terus mengikat kehidupan kita. Maka kita harus bertindak pada pagi hari ini. Tinggalkan dosa, matikan intimidasi itu. Maka kita keluar sebagai pemenang lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Itulah dimensi Tuhan memberikan kita jalan kemenangan. Maka saudaraku kasih dalam Tuhan, jangan kita berjalan ya, saudara hari lepas hari, saudara dengan kenyamanan, kemapanan, keamanan kita. Jangan kita merasa-rasa puas. Jangan kita ukur penyampaian masa lalu kita. Jangan ada rasa takut. Ya, jangan kita merasakan kurang pengetahuan. Tidak percaya dengan firman Tuhan. Kita ragu dengan firman Tuhan. Jangan kita sekali lagi terbawa dengan keadaan dunia. Mari, rapatkan hubungan kita dengan Tuhan. Ikat hubungan kita dengan Tuhan dengan melalui kuasa Roh Kudus. Haleluya. Maka kita harus berserah kepada Tuhan. Mari kita satu pujian ya. Ya. Aku berserah. Buka hatimu, kita nyanyikan ini tandanya. Hari ini, minggu ini, pagi ini. Saudara melalui pujian ini, saudara berserah kepada Tuhan. Kita akan memasuki dalam dimensinya Tuhan. Aku berserah
Amin. Yesus Juru Selamat, aku berserah. Katakan sekali lagi, aku berserah. Aku berserah. Haleluya. Aku berserah. Bapa, melalui pujian ini Tuhan, kami berkata aku berserah kepadamu Tuhan. Aku serahkan hidupku kepadamu. Aku serahkan kehidupan keluargaku kepadamu Tuhan. Jesus, haleluya. Mari saudaraku, sedang ibadah bersama-sama, angkat tanganmu. Melalui pujian ini kita mengangkat tangan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan akan menjamin hidup kita selagi Tuhan memberikan umur panjang, selagi kita disembuhkan dari segala penyakit. Percayalah saudara, Tuhan tidak akan meninggalkan hidup kita kalau kita diberi umur panjang. Tuhan yang memberi kesembuhan bagi saudara-saudara yang sakit sudah disembuhkan. Dia akan menjamin, akan menjaga hidup kita. Ada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Mari kita berbahasa roh. Yesus, Yesus Tuhan. Malam ini Tuhan, anak-anakmu berkomitmen Tuhan, berkomitmen di dalam ibadah ini. Kami berserah kepadamu. Kami akan masuk, kami mengambil keputusan, kami ada dalam dimensimu. Mari saudara yang sakit sedang ibadah bersama-sama, katakan aku telah sembuh karena Tuhanku menyembuhkan. Bagi saudara-saudara saat ini mengalami krisis dalam ekonomi keuangan, percaya hari ini Tuhan memberkatiku. Tuhan pasti memberi waktu yang tepat untuk memberkatiku. Haleluya. Yesus Tuhan. Mari dengan iman, mujizat keajaiban terjadi di mana saudara berada, terjadi dalam kehidupan saudara. Katakan, saya terima mujizat malam pada pagi hari ini. Saya terima keajaiban pada minggu pagi ini dalam nama Yesus. Apimu turun Tuhan, apimu turun Tuhan, apimu memberi kemenangan, memberi kemerdekaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mujizat keajaiban pasti terjadi bagi umat-umat-Mu yang beriman kepadamu. Iman yang tidak tergoncangkan, iman yang teguh, kokoh dan kuat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Nah saudara,
Tuhan ingatkan kita pada minggu pagi hari ini. Supaya menghindari hal-hal yang tidak terjadi apa yang harus kita perbuat. Saudara, pertama umat-umat itu harus memiliki hati yang baru. Ini tidak bisa ditawar, saudara. Supaya hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi dalam kehidupan kita yang akan datang. Ya. Saudara harus memiliki hati yang baru. Pastikan itu. Saudara harus memiliki hati yang baru, hati yang tahir. Itu wajib. Jangan kita memasuki zona atau saudara dimensi Tuhan dengan membawa kehidupan yaitu hati yang kecewa. Gak pantas kita, gak layak, gak terhormat. Rasa sakit hati, amarah, iri hati, yaitu pola-pola kehidupan yang lama, itu tidak layak, saudara. Saya katakan diri saya, tidak layak kalau saya masuk dalam dimensi Tuhan, saya bawa kehidupan saya dengan hati yang tawar, yang sakit hati, tinggi hati, ya, dendam, sombong, macam-macam itu, nggak layak. Mana ada pengikut Yesus yang mau masuk di Taman Eden nih, mau masuk surga, saudaraku kasih dalam Tuhan dengan hati yang tidak layak. Orang Kristen sebetulnya itu harus menjadi garam dan terang. Jika kita melihat ada orang yang jatuh dosa atau orang yang salah, jangan dipermalukan. Jangan diheboh-hebohkan. Kita masih punya hari esok loh. Belum tentu loh. Saudara, kita itu bisa baik. Ya kita nggak minta-minta, kita tolak dalam nama Yesus. Itu bisa lebih jahat atau jatuh lebih dalam lagi. Dari apa orang kita lihat. Nah justru saudara kita itu harus jadi pendoa. Doa untuk keluarga kita, untuk diri kita, dan keluarga untuk orang yang kita lihat. Yang kita dengar. Meskipun nggak kenal, saudara kita doa. Apalagi kita berdoa untuk bangsa negara kita ini. Sangat diperlukan. Maka saya ingatkan keluarga Ryan satu ini. Jika saudara mau masuk di dimensi Tuhan, tinggalkan kehidupan manusia lama. Jangan menghakimi orang lain. Jangan menyiarkan berita-berita yang buruk. Justru saudara harus banyak doa. Saudara harus menjadi pendoa syafaat bagi banyak orang. Dan jaga hidup kita. Jangan sampai kita salah. Ini. Maka keluarga Ryan 1E. Ada beberapa gereja. Mari kita berdoa buat gereja kita dan gereja-gereja lain. Jangan kita menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita yang tidak benar atau benar itu yang jelek. Jangan kita sebarkan. Pengikut Yesus harus memiliki sifat mengasihi. Hati-hati dengan media sosial. Mungkin saudara dikecewakan orang. Saudara jangan membalas kekecewaan dan jangan menyiarkan kekecewaan. Belum tentu orang itu membuat saudara kecewa. Saudara aja yang kecewa. Atau orang lain itu membuat kecewa. Biarkan saja. Saudara berdoa, saudara berkati. Dengan doa saudara. Itu luar biasa berkatnya buat kita. Buat saudara. Hari-hari ini, waktu Tuhan sudah dekat, perbaiki sikap hidup kita. Tinggalkan semua itu. Itu bagikan virus corona yang lebih sadis lagi. Yang sangat membahayakan ya saudara dalam kehidupan kita, menempuh masa depan kita. Tinggalkan itu. Sifat yang jelek itu, tinggalkan. Jangan kita mau terus dipakai iblis menjadi media-medianya iblis. Mari kita dipakai Tuhan menjadi media-medianya Tuhan. Memberitakan amanah agung. Amin. Dan perhatikan, apakah kita sudah mencari wajah Tuhan?
Adakah penghalang di waktu kita mencari wajah Tuhan? Berjuang terus. Setiap pagi carilah wajah Tuhan. Tajamkan pendengaranmu. Terus perkatakan pujian penyembahan bagi Allah. Dia akan memulihkan hidup kita. Dia akan memulihkan kesehatan kita. Dia akan meluputkan dari segala malapetaka. Dia akan melupakan apa yang di belakang kita. Itu bagaikan sampah. Mari kita menuju ke depan. Membuat suatu dupa harum di hadapan Tuhan. Amin. Satu ayat lagi. Filipi 3 ayat 7, 8 dan 9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Katakan amin. Maka jangan membiarkan pikiran digembarakan oleh iblis. Yaitu hal-hal yang di belakang. Itu satu kegagalan maupun keberhasilan masa lalu saudara. Ku kasih dalam Tuhan. Jangan saudara ku kasih tergiur dalam masalah-masalah itu. Tatap masalah depan. Yang Tuhan sudah siapkan. Keberhasilan bukan keberhasilan kita, tapi karena Yesus. Kegagalan saudara bukan karena Tuhan. Itu karena kebodohan kita. Ketidakmengertian kita. Karena ketidaktaatan kita. Maka hindarin. Hindarin hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Karena kita mau masuk di dimensinya Tuhan. Yaitu dimensi roh yang luar biasa. Mari kita berdamai dengan Tuhan. Mari kita banyak mengucap syukur saudara kepada Tuhan. Jangan kita bersungut-sungut. Kalau kita banyak mengucap syukur pada Tuhan, engkau akan fokus saudara apa yang Tuhan persiapkan di masa depan kita. Amin. Dia akan mencukupi hidup kita. Dia tidak akan membiarkan hidup kita. Maka kita bersama-sama deklarasikan. Kita harus masuk dalam dimensinya Tuhan. Amin. Kita harus paksa dalam hidupan kita, kita ada di dalam rohnya Tuhan. Roh Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita harus paksa diri kita. Kita tinggalkan masa lalu kita. Jangan kita diiming-iming masa depan yang menurut dunia itu yang indah-indah. Kita patahkan itu semua. Biarlah Tuhan yang akan mempersiapkan masa depan kita yang indah. Amin. Ya, saudaraku kasih dalam Tuhan, ini waktunya. Kita harus menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi bangsa Indonesia. Ini waktunya untuk kita sekali lagi memberitakan amanah agung. Bukan memberitakan hal yang tidak baik. Supaya firman Tuhan banyak didengar oleh banyak orang. Dan nanti Tuhan akan datang. Dan kita ada bersama-sama dengan dia. Dan kita akan diberikan mahkota yang indah. Amin. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari saudaraku yang di rumah di mana saja, persiapkan diri kita. Untuk kita menerima perjamuan kudus. Bapa di surga, kami bersyukur pada minggu pertama pagi ini Tuhan. Kami berkomitmen oleh mengenai firman-Mu, kami mau masuk dalam dimensi-Mu Tuhan. Pakai kami ya Bapa. Terima kasih atas firman-Mu. Pengurapan-Mu turun atas kami. Yaitu kemenangan. Kau berikan mujizat keajaiban. Dan minggu pagi ini kami yang menerima darah dan tubuh-Mu. Berapa ribu tahun yang lalu Engkau disalibkan, Engkau mati untuk kami. Engkau bangkit untuk kami. Engkau hidup untuk kami. Engkau ada di surga untuk kami juga. Terima kasih ya Bapa. Kuduskanlah perjamuan ini. Tuhan, roti dan anggur Kau kuduskan oleh kuasa darah Yesus. Setiap anak-anak-Mu mengambil bagian ini Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Oleh bilu-bilu Yesus. Segala penyakit apapun disembuhkan. Dalam nama Yesus. Kuduskan hamba-Mu para pelayan. Sampai kepada umat-umat-Mu yang
siap untuk mengambil bagian ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang di rumah, persiapkan perjamuan kudus. Ya saudara, mari kita sama-sama akan menerima perjamuan kudus. Siapkan hati kita. Ya, sama-sama kita mengambil bagian yang luar biasa ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Pegang roti di tangan kanan dan angkat tinggi-tinggi. Bukankah roti tak pecah-pecahkan adalah persetujuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru di materai darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Pegang cawan yang kanan tinggi-tinggi. Dan buka hatimu. Bukankah cawan pengucap syukur yang atas kita ucapan syukur adalah persetujuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Mari saudara jangan diam, mengucap syukur, katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik Bapa, Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Engkau akan berbarui hidup kami Tuhan Yesus. Engkau mati buat kami. Engkau bangkit dan naik ke surga buat kami Bapa. Terima kasih Yesus. Mari saudara buka hatimu, angkat tanganmu yang saudara di rumah di mana saja. Di rumah sakit di mana saja. Engkau menerima janji Tuhan. Itu kuasa Tuhan. Mari saudara, jadikan kau saksi Tuhan, saksi yang baik, memberitakan amanah aku di mana kau berada, apa yang kau lihat, kau dengar. Mari kita berdoa supaya banyak orang diselamatkan. Doa-doamu banyak orang-orang disembuhkan. Doa-doamu banyak orang diberkati Tuhan. Kau harus jadi saksi Tuhan. Terima kuasa, terima, terima, terima.
Terima. Makasih Tuhan. Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata lain, kami hanya mengucap terima kasih banyak Tuhan. Dan tindakan kami, langkah kami akan menjadi umat yang layak di hadapan-Mu, berkenan di hadapan, meninggalkan manusia lama, hidup yang menjadi manusia baru, hati yang baru, hati yang murni Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu menguatkan kami. Ya Tuhan, membimbing, menasehati dan menegur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas perjamuan kudus Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur, kami kembalikan semua kepada-Mu. Tuhan, berkati anak-anak-Mu pada minggu pertama bulan Agustus. Tuhan, agar umat-umat-Mu terus belajar setia, taat untuk mengembalikan milik Tuhan. Gimana Tuhan, orang yang taat dan setia Tuhan, firman Tuhan akan digenapi dalam hidupnya. Tuhan akan membukakan tingkat-tingkat lagi, Tuhan curahkan berkat 100 kali lipat Tuhan. Terimalah persembahan-persembahan anak-anak-Mu di hari Minggu ini. Baik itu juga perpuluhan mereka Tuhan, dengan setia dan taat menjadi suatu ukuran dari pemberian mereka untuk Tuhan. Tuhan akan mengukur Tuhan pemberian mereka. Tuhan akan gantikan 100 kali lipat Tuhan. Bukan juga hanya persembahan juga Tuhan, melalui pujian penyembahan pun Tuhan ukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, sedalam apa yang kami persembahkan buat Tuhan. Terimalah Tuhan, sekali lagi belajarlah kami semua setia dan taat. Dengan suasana apapun bagian Tuhan kami harus kembalikan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu pada bulan Agustus ini. Berkati bagi mereka kehilangan pekerjaan, berikan pekerjaan yang baru dalam nama Yesus. Bagi mereka ya Tuhan yang saatnya harus naik, dipromosikan Tuhan, akan digenapkan Tuhan. Akan terjadi promosi Tuhan, akan terjadi menjadi kepala bukan ekor. Bagi mereka yang memerlukan Tuhan, sandang, pangan dan papan Tuhan sediakan semuanya. Di dalam nama Yesus, luputkan anak-anak-Mu dari sakit penyampar menular, dari malapetaka segala musibah apapun. Di dalam nama Yesus, haleluya. Katakan amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Mari saudara persembahkan perpuluhan saudara ya melalui nomor rekening ya yang dicantumkan ya saudara di layar ini saudara. Saudara setialah, taatlah. Saudara, Tuhan tidak akan sia-siakan persembahanmu. Justru Tuhan akan memberkatimu. Amin, saudara. Itu saja yang saya sampaikan. Mari persiapkan diri saudara. Kita akan menerima doa berkat ya. Mari buka hatimu. Bapak, sebelum kami mengharapkan berkat yang dari-Mu Tuhan, menyelesaikan ibadah ini, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Sehatkan bangsa kami, pulihkan negara kami Tuhan. Pakai presiden kami, Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden kami, Bapak Maruf Amin. Tuhan, seluruh para menteri, para kepala daerah, semuanya Tuhan, Engkau pakai Tuhan, berikan hikmat. Berikan Tuhan suatu kuasa, supaya Indonesia pulih, Indonesia sehat. Hanya Tuhanlah yang bisa mencabut segala penyakit sampah menular, khususnya virus corona dari bumi Indonesia. Melalui doa-doa bangsa kami, suku bangsa kami, yaitu kami semua. Tuhan, doa kami, Tuhan, api doa kami menyatu Tuhan dengan saudara-saudara kami. Supaya Indonesia sehat, Indonesia pulih, ekonomi sehat.
Dalam nama Yesus, bukan bertambah jumlah orang kematian, justru bertambahlah jumlah orang yang sembuh dan bertambahlah jumlah orang yang tidak tersakit, tidak kena penyakit virus corona atau penyakit-penyakit yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami sebagai rakyat, kami sebagai bangsa yang Kau tetapkan sebagai bangsa Indonesia, kami mau taat. Kami mau dengar Tuhan. Ya Tuhan, suara pemimpin kami. Kami akan memakai 5M Tuhan. Kami taat mau setia. Tuhan, kami tidak abaikan prokes, protokol kesehatan itu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami tidak akan ya Tuhan melanggar perintah-perintah-Mu. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk gembala sidang kami. Itu Bapak Dr. Insinyur Niko Nyotore Harjo beserta Bu Hermin dan keluarga besarnya. Dalam perlindungan Tuhan. Sehat di era Pentakosta yang ketiga yang Kau percayakan Tuhan. Terjadi sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan berkati 4 wakil gembala. Bapak Dani Tumewa, Bapak Paul Wijaya, Bapak Johanandoyo, Pak Wirjono Cokro, beserta keluarga besar Kau berkat dan Kau lindungi semuanya. Dan juga berkati hamba-Mu sebagai Karayan 1I, beserta keluarga besar Rayan 1I. Juga wakil kami Pak David juga itu beserta keluarganya, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih. Kami tak lupa juga berdoa khusus untuk imam-imam musik Tuhan, WL Singer Tuhan, semuanya Kau berkati dan diberikan umur panjang sehat Tuhan. Lindungi semua Tuhan, keluarga Rayan 1I, para pendoa juga, para pelayan-pelayan Tuhan di mana berada, Kau berkati dan Kau lindungi semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akhiri ibadah minggu hari ini Tuhan. Mari angkat tangan kita nih. Saudara-saudaraku kasih dalam Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan permai. Bagi percaya diberkati katakan. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan pasti memberkati saudara. Shalom.